Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Vika yang sudah mengkoordinir dan kepada semua yang menyempatkan hadir pada tatap muka yang keberapa nih, Vika? Ketiga ya. Hari ini adalah minggu ini pertemuan terakhir ya, hanya isinya hanya mereview. Makanya tadi Ibu upload materi apa saja yang sudah kita pelajari. Kemudian di forum hanya ada sedikit soal ya biar nggak kosong dan untuk absen Anda. Kemudian di kuis tolong diisi hanya ada 5 pertanyaan. Ya. Iya, salah satu nilai yang harus kita ambil adalah mampu mempresentasikan penyelesaian atau solusi dari masalah lingkungan hidup yang kemarin sudah ada dimasukkan ke materi laporan Anda, kemudian plus kerjasamanya. Ya, tentu saja kerjasamanya Ibu anggap sudah bagus karena hanya tidak ketemu muka, hanya lewat WA saja. Itu sekali, dan Ibu anggap bahwa pembelajaran pada masa pandemi ini itu sangat positif untuk mahasiswa ya. Jadi mahasiswa diharapkan untuk belajar sendiri, membaca sendiri, terutama kelas karyawan yang disambi dengan bekerja sampai tapi mereka Anda semua masih menyempatkan untuk belajar, mengisi forum dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan sistem perkuliahan secara online mungkin untuk sementara menurut Ibu sih kira-kira masih setengah tahun lagi ya melihat kondisi yang sekarang ini, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan semuanya bisa teratasi. Yang ini Ibu juga mengharapkan Anda semua sehat, terutama yang masih harus bekerja di kantor ataupun di pabrik atau dan sebagainya, karena kelihatannya nih setelah liburan kemarin, liburan yang agak panjang ya, yang kemarin itu kok makin banyak yang sakit ya. Ini tangga Ibu sudah 3 orang yang terkena, jadi cukup, dan hanya beda selang satu rumah sebelah kiri, kemudian 3 rumah sebelah kanan. Tapi mereka memang sudah usia rawan ya untuk itu. Makanya agak sulit juga. Ya, Anda yang masih muda, Ibu sarankan tetap menjaga kesehatan, nggak usah kumpul-kumpul kalau nggak perlu. Dan kalau misalnya terpaksa kumpul pun harus tetap memakai masker untuk menjaga Anda sendiri dan Anda. Ya, oke, nanti terakhir kita presentasi dulu. Mungkin masing-masing kelompok 10 menit ya Mbak Vika ya. Temannya boleh tanya ya. Temannya boleh tanya. Sekali lagi, presentasi ini bukan untuk ngetes atau bagaimana, cuma ingin melihat kerjasama saja ya. Oke, kita bisa mulai. Mungkin Mbak Vika yang ngatur ya untuk urutannya. Silakan Mbak. Kelompok 1 ya, Bu? Iya, monggo, silakan. Silakan ketua kelasnya yang mau presentasi. Ya, saya ketua kelasnya. Iya, boleh silakan Mas Hasan. Dimulai. Oh, Mas Riga ada ya? Iya, saya Riga. ada Bu Riga, Bu. Mas Riga, nanti setelah presentasi Anda sudah preview ya? Oke, iya Bu, siap Bu. Oke, nah, monggo silakan kelompok 1. Siapa yang presentasi? Saya Bu Riga, Bu. Oh iya, yuk silakan. Silakan, waktunya mepet ya. Kira-kira 10 menit ya. Setelah itu teman-temannya bisa bertanya.
Ya, enggak. Ini slide-nya, bentar Bu. Ini saya baru pertama kali, saya buka dulu. Saya Riga Fridianto, saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pencemaran air di lingkungan. Nah, untuk kelompoknya di sini anggotanya ada Kasan Ali Imron, Eko Saputra, dan Sobirin, dan Ade Marsin Hidayat. Jadi untuk definisi air itu, pencemaran air itu merupakan komponen. Materinya nggak keluar ya? Keluar Bu, udah Materinya ini. nggak keluar ya Bu? Ini Oke. saya keluarin Ada dari laptop sedikit atau apa ya Bu? singgung kali. Nah, di tempat itu kok nggak ada ya? Semuanya Di layar kelihatan nggak? Diklik dulu, Bu. Semuanya kelihatan nggak Bu? Belum kelihatan. Nggak ada. Di layar ibu Kelihatan ada nggak? PPT apa? Ditampilin nama dulu. filenya. Udah ada ya? Belum. Belum ada. Belum. Baru buka file sih. Bentar Bu, bentar. Udah Bu. Nah, Ya, udah. Ya. Oke. Jadi di Ya, sini saya menjelaskan definisinya itu. Jadi air itu merupakan komponen lingkungan yang penting bagi kehidupan. Segala kehidupan di muka bumi ini pasti membutuhkan air. Nah, untuk sehingga tidak ada kehidupan seandainya di bumi, air dapat menjadi malapetaka bila mana tidak tersedia dalam kondisi yang benar, kualitasnya baik, kuantitasnya baik, dan saya kira air yang relatif bersih sangat didambakan oleh manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Dan lanjut Mbak Vika. Untuk di sini saya akan menjelaskan pencemaran air merupakan masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam air yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Dan penyebab terjadinya pencemaran dapat berupa masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air sehingga kualitas air tercemar. Masukan tersebut sering disebut dengan istilah unsur pencemar, yang pada prakteknya masukan tersebut berupa buangan yang bersifat rutin, misalnya buangan limbah cair, limbah padat, dan aspek pelakunya ya disebabkan oleh alam, disebabkan oleh manusia. Dan lanjut Mbak Fika. Dan di sini saya akan menjelaskan sumber pencemaran air. Secara umum dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu sumber kontaminan langsung dan tidak langsung. Sumber langsung meliputi efluen yang keluar dari industri, TPA sampah, rumah tangga, dan banyak lagi sebagainya. Dan sumber tak langsung itu adalah kontaminan yang memasuki sebelum masuk ke air tanah, itu tidak langsung. Jadi dia meliputi air tanah yang dicemari. Dan juga bisa berupa air hujan. Dan di sini komponen yang pencemaran air berasal dari industri, rumah tangga, dan pertanian dapat dikelompokkan sebagai bahan buangan,
yaitu bahan buangan padat, bahan buangan organik, dan olahan bahan makanan, bahan buangan anorganik, bahan buangan cairan berminyak, bahan buangan berupa panas, polusi termal, dan juga bahan buangan zat kimia. Dan mungkin untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ali, Mas Hasan Ali. Ya, halo. Jelas suara saya? Ya, jelas. Ya. Bentar ya. Ini share screen. Udah langsung aja suruh scroll. udah baca aja langsung. Ibu putus ya, Bu Rini putus ya. Mau aja nanti. Halo. Ya. Iya, Bu Rini Udah putus ya. ketampil ya? Udah ketampil ya? Sudah mas. Ini oke. Lanjut ke slide 5, yaitu dampak pencemaran air. Pencemaran air dapat berdampak sangat luas, misalnya dapat meracuni air minum, meracuni makanan hewan, menjadi penyebab ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau, pengerusakan hutan akibat hujan asam, dan sebagainya. Dampak pencemaran air pada umumnya dibagi dalam 4 kategori. Yang pertama adalah dampak terhadap kehidupan biota air. Bisa saya simpulkan di situ banyak zat penyemar pada air limbah akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air, sehingga akan mengakibatkan kehidupan dalam air yang membutuhkan oksigen terganggu serta mengurangi perkembangannya. Selain itu, kematian dapat pula disebabkan adanya zat beracun yang berupa pada tanaman dan tumbuhan air. Lanjut, dampak terhadap kualitas air tanah. Di sini disimpulkan pencemaran air tanah oleh tinja yang biasanya diukur dengan West coliform telah terjadi dalam skala yang luas. Hal ini telah dibuktikan oleh suatu survei sumur dangkal di Jakarta. Banyak penelitian yang mengidentifikasikan terjadinya pencemaran tersebut. Lanjut ke dampak terhadap kesehatan. Dampak ke kesehatan dapat dijabarkan yaitu peran air sebagai pembawa penyakit menular bermacam-macam, antara lain air sebagai media untuk hidup mikroba patogen, air sebagai sarang insekta penyebab penyakit, dan sebagainya. Lanjut, dampak terhadap estetika lingkungan. Dapat dijabarkan dengan semakin banyaknya zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut akan semakin tercemar, yang biasanya ditandai dengan bau menyengat di samping tumpukan yang dapat mengurangi estetika lingkungannya. Masalah limbah minyak atau lemak juga dapat mengurangi estetika. Selain bau, limbah tersebut juga menyebabkan tempat sekitar menjadi licin, sedangkan limbah deterjen atau sabun akan menyebabkan penumpukan busa yang sangat banyak. Kelihatan. Kelihatan nggak, Mas? Lanjut Kelihatan nggak untuk slide-nya? Kelihatan. slide 6. Ini suara mati kan? Ini video mati kan? Ini video mati nih mas. Bentar. Gimana? Bentar. Aku lagi presentasi. Gimana, Mas? Halo. Halo. Ya. Jelaskan yang saya tampilkan. Bentar, aku lagi presentasi, lagi di Zoom tugas. Ya. Ya. Aku lagi Tolong presentasi di-mute di dong. Zoom, lagi tugas. Tolong di-mute dong. Tolong tugas. di-mute. Tolong di-mute sebagian.
Tolong Suaranya di-mute agak dong berisik. sebagian. Karena di-record nih. Bagian tolong di-mute. Yang nggak di-mute cuma yang presentasi ya, tolong teman-teman. Kita tunggu Bu Rini aja ya, soalnya dia belum masuk nih. Ibu suruh ya tunggu udah. dulu. Oke. Oke. Ini PPT-nya yang megang siapa nih, Kak? Ya. Yang megang saya, kenapa? Oh, semua ya? Iya. Semua di Mbak Vika ya? Oh, Iya, ya di udah. aku. Ya. Bacanya Jadi, singkat-singkat aja, nggak usah semuanya, kesimpulannya aja gitu, nggak usah banyak-banyak, nggak cukup waktunya. Ya. Kan cuma 10 menit, seadanya aja gitu. Ini kelompok berapa ini? Satu. Kelompok 1 ya? Kelompok pertama ini. Kak Vika. Ah, Kalau kelompok 5 itu PPT-nya segitu doang nggak apa-apa? nggak apa-apa, kan bukan tanya sesi jawab juga, cuma kasih tugas doang pengertian gitu. Oh iya. Seadanya aja. Yang penting kalau misalnya pendek dilama-lamain, dikasih perincian gitu, maksudnya apa kayak gitu. Iya. Jangan dibaca semua kebanyakan. Kelamaan nanti. Ya, lapor juga. Akbar ada nggak Akbar? Tak ulang nomor 5 ya. Kelompok 1 ya. Tadi pas Ibu keluar ya. Udah ngapain? Hah? Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Bu. Oke. Yang enggak boleh terus, yang mungkin agak cepat ya. Iya. Boleh cepet lah. Silakan nomor dampak pencemaran air ya kelompok 1. Lanjutin. Bentar ya, Ibu ngambil charger dulu ya, takut mati. Sebentar ya. Oke, Bu. Oke, Bu. Bu, makan dulu, Bu. Bu beli kopi dulu, Bu. Roy. Ini suara gue kedengeran nggak sih? Kedengeran. Oh ya deh. Ya, silakan. Silakan dilanjut kelompok 1. Ya. Sebelumnya mohon maaf, ini pakai akunnya temanku. Namanya Khairul Saleh. Ya, lanjut. Iya, ya. Agak cepat ya. Dampak pencemaran air. Pencemaran air dapat berdampak sangat luas. Misalnya, dampak meracuni air minum, meracuni makanan hewan, menjadi penyebab ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau, pengerusakan hutan akibat hujan asam, dan sebagainya.
Dampak pencemaran air pada umumnya dibagi dalam 4 kategori. Yang pertama, dampak terhadap kehidupan biota air. Yang kedua, dampak terhadap kualitas air tanah. Yang ketiga, dampak terhadap kesehatan. Dan yang keempat, dampak terhadap estetika lingkungan. Lanjut ke slide 6. Penanggulangan pencemaran air. Pada prinsipnya ada 2 usaha untuk menanggulangi pencemaran, yaitu penanggulangan secara non-teknis dan secara teknis. Penanggulangan secara non-teknis yaitu suatu usaha untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara menciptakan peraturan perundangan yang dapat merencanakan, mengatur, dan mengawasi segala macam bentuk kegiatan industri dan teknologi, sehingga terjadi pencemaran peraturan perundang-undangan hendaknya dapat memberikan gambaran secara jelas tentang kegiatan industri yang akan dilaksanakan. Misalnya, meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan dan penanaman perilaku disiplin, sedangkan penanggulangan secara teknis bersumber pada perlakuan industri terhadap perlakuan buangannya. Misalnya dengan mengubah proses, mengelola limbah, atau menambahkan alat bantu mengurangi pencemaran. Untuk kelas selanjutnya dilanjut rekan saya, Mas Sobirin. Oke, baik. Kedengeran ya? Ya, kedengeran. Masku. Ya. Kedengeran. Kesimpulannya, jadi pencemaran air dapat berdampak pada kesehatan, keselamatan, dan akhirnya berakibat pada pembangunan ekonomi. Bencana krisis air dapat merupakan ancaman bagi keberlangsungan generasi yang akan datang, ditinjau dari segi kualitas dan kuantitas. Kondisi sumber air makin menurun dan berkembangnya berbagai sumber penyakit. Tingginya pencemaran air disebabkan limbah industri yang tidak diolah dahulu serta limbah rumah tangga pada permukiman yang dibuang ke badan sungai. Terbatasnya upaya pengendalian pencemaran air diperparah dengan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan serta kurangnya penegakan hukum bagi pelanggar pencemaran lingkungan. Diperlukan pendekatan yang komprehensif dan holistik bagi penanggulangan pencemaran air agar dapat dipertahankan kualitas lingkungan yang baik. Pemerintah juga hendaknya mengeluarkan kebijakan yang pada dasarnya merangsang pengguna air untuk melakukan efisiensi dengan menganggap bahwa air merupakan sumber daya yang terbatas. Saran kita, sebaiknya kita berhati-hati dalam menggunakan air, karena air ada yang polusi dan ada yang tidak. Jagalah air di lingkungan rumah dan sekitar agar tetap bersih dan terhindar dari pencemaran air. Dan yang terakhir, jangan membuang sampah sembarangan ke sungai dan kolam. Buanglah sampah pada tempatnya agar tidak terjadi pencemaran air. Sekian Bu dari kelompok 1. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan cukup bagus ya. Dari Ibu tidak ada pertanyaan. Pokoknya yang penting dalam membuat makalah itu yang penting urutannya yang benar. Kemudian kalau kelompok 1 sudah cukup bagus dan sudah Ibu nilai di tugas besar ya. Bagusnya Mas, tak presentasi sih. Masih jero. Oke, tidak ada. Mudah-mudahan apa yang Anda presentasikan betul-betul menjadi pengetahuan untuk Anda dan bermanfaat untuk Anda. Amin. Kelompok 1 ya.
Oke, boleh. Yang lain nggak ada yang tanya gitu? Nggak ada yang tanya ke temannya? Nggak ada, Nggak Bu. ada? Jelas, waktunya Oke. terbatas. Oke, sebelum masuk ke kelompok 2, Ibu pesan lagi ke saudara ya. Ketua kelompoknya Riga Firdianto agar Ya, Bu. japri ke Ibu ya. Ada yang Ya, Bu. akan Ibu tanyakan. Oke. Siap, Bu, siap. Oke, gitu. Ya. Ya. Silakan Mbak Vika untuk kelompok 2. Silakan ketuanya Mas Anwar. Sebentar. Ayo Mas Anwar, ayo. Silakan. Sudah muncul slide-nya ya? Belum muncul. Belum muncul, Mbak. Belum. Sudah? Sudah Fik, udah Fik. Silakan. Yuk, silakan Mas Anwar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Anwar Ibrahim dari kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 2 Kelompok ya. 2. Oh iya maaf. Belum makan. Bang, jangan tambahin, Bang. Dengan anggota Hendro Prasetyo, Ahmad Faisal, Nina Dianto, sama Rafiki Alfiansyah. Ya. Lanjut, Bang. Pengertian lingkungan hidup. Saya akan mempresentasikan tentang pencemaran udara di lingkungan hidup. Ya, dimulai dari pengertian lingkungan hidup. Ada suara-suara bisa dimatikan ya di belakang. Yang lainnya di-mute dulu. Ya, terus. Ya nggak presentasi tolong di-mute, Mas. Nggak denger nih. Yang presentasi dulu, yang ngomong. Ya, silakan. Lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan antara seluruh makhluk hidup dan non-hidup, meliputi berbagai unsur, termasuk interaksi seluruh spesies dan sumber daya alam. Udara adalah campuran gas yang terdapat di permukaan bumi dan yang mengelilingi bumi. Udara tersusun dari campuran banyak gas, contohnya nitrogen 78%, oksigen 20%, argon 0,93%, dan karbon dioksida 0,30%. Komponen atau unsur lingkungan hidup. Unsur lingkungan biotik atau hayati. Komponen lingkungan ini terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan satwa atau fauna. Unsur lingkungan abiotik merupakan komponen lingkungan yang terdiri dari berbagai benda tidak hidup, misalnya tanah, air, udara, iklim, dan sebagainya. Unsur sosial budaya. Unsur ini adalah lingkungan sosial budaya yang ada di sekitar manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hendro Prasetyo. Silakan Mas Hendro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Prasetyo dari kelompok 2. Untuk melanjutkan presentasi ini. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat udara. Yang pertama, pada udara ada oksigen yang bermanfaat untuk bernafas. Udara bisa berpengaruh terhadap jantung makhluk hidup.
Udara yang bersih akan bebas dari polusi, akan menghilangkan rasa stres, membuat lebih santai dan terasa segar untuk tubuh. Udara bisa menentukan klarifikasi iklim, cuaca, ataupun musim pada suatu tempat. Dan udara bermanfaat untuk melakukan komunikasi seperti menghantarkan gelombang suara dan untuk menghantar spora atau benih-benihnya. Untuk slide selanjutnya, tolong Mbak Vika. Pengertian pencemaran udara. Pengertian pencemaran udara di lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkan makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pencemaran udara diartikan sebagai adanya bahan-bahan atau zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan suasana komposisi udara dari keadaan normalnya. Pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbagai ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan pada kesehatan manusia secara umum, serta menurunkan kualitas lingkungan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Ahmad Faisal. Ahmad Faisal. Mas Ahmad. Ya. Dengar suara saya? Ya. Ya, dengeran. Ya, silakan. Ya, monggo. Pencemaran udara primer. Polutan primer adalah substansi pencemaran yang menimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara atau polutan yang dikeluarkan langsung dari sumber tertentu dan dapat berupa polutan gas dan partikel. Terus selanjutnya Mbak Vika. Polutan gas terdiri dari 3 bagian. Yang pertama senyawa karbon, yaitu hidrokarbon tereksoksigenasi, dan karbon oksida CO2 atau CO, karena ia merupakan hasil dari pembakaran. Senyawa sulfur, yaitu oksida. Dan yang ketiga senyawa halogen, yaitu fluor, klorin, dan klorida hidrokarbon terklorinasi. Polutan partikel terdiri dari partikel yang di atmosfer mempunyai karakteristik yang spesifik, dapat berupa zat suspensi aerosol cair, wah, kecil nih. proses tertentu. Tor sini Tolong jangan ngobrol dong, didengerin temennya presentasi, di mute. Mute guys. Selanjutnya Kapik. Pencemaran udara sekunder. Polutan sekunder adalah substansi pencemaran yang terbentuk dari reaksi pencemaran primer di atmosfer sekunder, biasanya terdiri karena reaksi dari 2 atau lebih bahan kimia di udara. Misalnya reaksi fotokimia sebagai contoh adalah disosiasi NO2 yang menghasilkan NO dan O radikal. Proses kecepatan dan arah reaksi pencemaran sekunder dipengaruhi beberapa faktor. Yang A, konsentrasi relatif dari bahan reaktif
Yang B, derajat foto aktivasi, kondisi iklim, dan topografi lokal adanya embun. Selanjutnya, Taufik. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafiki. Kepada Rafiki kami persilakan. Ya, kedengaran suara saya? Kedengaran. Saya ingin melanjutkan untuk proses kecepatan dan arah reaksi pencemaran sekunder dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama ada konsentrasi relatif dari bahan reaktan. Yang kedua, derajat fotoaktivasi. Dan yang ketiga, kondisi iklim. Dan yang keempat, topografi lokal dan adanya embun. Next. Faktor penyebab udara. Pertama, karena faktor interior secara alamiah, contoh debu yang bertaburan akibat tiupan angin. Juga ada debu yang dikeluarkan dari letusan gunung berapi, berikut gas-gas vulkanik, dan juga proses pembusukan sampah organik dan lain-lain. Kedua, karena faktor eksternal karena ulah manusia. Contoh hasil pembakaran bahan bakar fosil, debu serbuk dan kegiatan industri lain, dan pemakaian zat kimia yang disemprotkan ke udara. Next. Next, Mbak Vika. Bentar ya, ini Ibu kayaknya nggak bisa komen deh, ngomong buat nge-review. Oke. Bentar ya. Ya. Mbak Vika? Ya. Sebentar ya, kayaknya nggak dilanjut deh, soalnya Ibu nggak bisa masuk, nggak bisa komen. Udah, stop aja ya. Ya udah ya Mbak, stop aja daripada Semangat banget Don Bro. Semangat banget. Semangat banget. Bentar ya. Saya Tak kecewa foto nih. ya. Tak foto saya. Mbak. Mana Singanya keluarin ininya, videonya. Mbak Vika, Mbak. Ya. Terima kasih ya. Sama Anis Hendro. Ya Mas, Hendro. Dulu videonya mau di screenshot. Hendro sama Yoga nanti japri Ibu ya. Kayak dosen. Ya Mbak Vika. Ya udah, tak screenshot ya. Mepta. Mana lagi? Hairul, mana fotonya Hairul? Hendro sobat manis. Hairul, nyalain dong semuanya buat nyalain dong. Kamu boleh kaya enggak? Kita pengen lihat aku kali ya. Masih baby. Ibu Gadi. Nyalain dong Julius, mana Zenal? Julius. Woi, Julius. Ganteng. Julius belum mandi, dudunya kuning Julius. Nyalain, woi. Ayo cepet, aku mau kirim ke grup nih. Mbak Vika nanti saya japri sampean ya. Japri ke Ibu. Ngapain? Mana Hairul, cepetan ini. Ada lu Mas Anwar. Udah ya. Hairul. Endro. Ayo
Ayo nih dua lagi, Radityo, Faisal mana dong, cepetan. Ini saya udah ada. Udah ya. Nyalain kameranya. Udah masuk semua ya? Nah, 22. Pak Ade belum masuk, Mbak Vika. Mbak. Siapa? Pak Ade Marsim lagi Ayo tak tunggu, kerja. coba hubungin deh. Tadi udah tak WhatsApp, katanya lagi di kantor, lagi ngelembur katanya. Ya udah nggak apa-apa, agak keciri kali ya. Ya udah ditulis aja lengkap. Ya. Nanti udah izin kan sama ibu kan? Suruh izin sama ibu aja ntar. Kita sia-sia dong jauh-jauh sini. Udah ya, aku tutup ya. Udah disiapin presentasinya. Ya Mbak Vika, makasih.